Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, pada hari ini mari kita belajar bersama kembali. Tentunya anak-anak semua sudah siap untuk belajar. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu agar di dalam belajar nanti kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kemudahan di dalam memahami materi pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pada pembelajaran yang kelima dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak diharapkan 1. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup. 2. Menentukan banyak benda berdasarkan nilai tempat. 3. Mewarnai simbol sila keempat Pancasila. Itulah tujuan kita pada hari ini, agar anak-anak bisa mencapai atau melaksanakan tujuan tersebut. Anak-anak harus memperhatikan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada seekor burung dengan 2 anaknya, kemudian seorang ibu dengan anaknya, dan pohon pisang juga dengan anaknya yang berupa tunas. Anak-anak, benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, benda hidup itu dapat berkembang biak. Berkembang biak itu seperti gambar ini, semakin banyak atau bertambah banyak. Misalnya, pada suatu hari ayah kalian menanam sebatang pohon pisang, nandur wit gedang siji, kemudian dirawat, diberi pupuk, disiram, maka pada beberapa minggu kemudian akan tumbuh tunas atau batang pisang baru di sekitar pohon yang ditanam bapak kalian tadi. Nah, tunas-tunas seperti ini membuat pohon pisang ini bertambah banyak. Itulah yang disebut berkembang biak. Nah, sekarang mari kita coba mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Anak-anak, dari bacaan tadi ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu artinya. Di antaranya adalah berkembang biak. Apa berkembang biak itu? Ya, tepat sekali.
Berkembang biak itu artinya sama dengan bertambah banyak atau mempunyai anak seperti gambar tadi. Kemudian ada lagi kata keturunan. Apa itu keturunan? Keturunan itu artinya sama dengan anak. Kemudian 3, memperbanyak. Memperbanyak itu apa? Tepat sekali, memperbanyak yaitu membuat bertambah banyak. Jadi menjadikan suatu benda hidup menjadi lebih banyak. Kemudian kelestarian adalah membuat tidak berkurang atau benda itu tetap ada atau selalu ada. Nah, itulah arti kata-kata yang mungkin kalian belum tahu artinya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti kata-kata tersebut, coba sekarang buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Kalian membuat kalimat yang dapat menjelaskan gambar atau sesuai dengan gambar. Di sini ada seekor burung dengan 2 anaknya. Bagaimana kalimat untuk mendeskripsikannya? Ya, burung itu sedang memberi makan anaknya. Kemudian bawahnya ada seorang ibu dengan anaknya juga. Bagaimana mendeskripsikannya? Ya, kalimatnya adalah ibu sedang menggendong anaknya. Kemudian ini ada pohon pisang dengan tunas-tunasnya. Bagaimana kalimat deskripsinya? Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Nah, itulah kalimat untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Anak-anak mungkin bisa membuat deskripsi dengan kalimat yang lain. Anak-anak, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Sekarang, mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada telur-telur yang berada dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Ini adalah keranjang besar, ada 4, dan ini keranjang kecil ada 7. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang besar ini dianggap sebagai puluhan karena telur yang ada di dalamnya jumlahnya 10. Kemudian keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Keranjang kecil ini sebagai keranjang satuan karena jumlah telur yang ada di dalamnya kurang atau tidak ada 10. Jadi anak-anak 47 sama dengan 40 ditambah 7. 40 itu dari mana? 40 adalah telur-telur yang ada di keranjang besar. Kalau satu keranjangnya itu 10, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, jadi ada 40. Kemudian ditambah 7. 7 ini adalah telur yang ada di keranjang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau dengan kata lain, 47. 4 ini nilainya 40. 7 nilainya tetap
7. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. Ini menunjukkan nilai tempat. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Lah, jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut ini. 47. 47 ditulis 47. Ini puluhannya. Ada 4 jadi 40-an. Satuannya hanya yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Inilah jika ditulis dalam bentuk nilai tempat. 47 sama dengan 40-an, 7 satuan. Nah, seperti ini. Jadi 47 sama dengan 40 tambah 7. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Inilah bentuk penulisan 47 berdasarkan nilai tempat. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar simbol sila keempat Pancasila. Nanti sebagai tugas kalian, sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Kemudian warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Anak-anak, sekarang mari kita mengisi titik-titik menggunakan kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Anak-anak sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda hidup. Di antaranya adalah berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, tumbuh besar. Nah, sekarang mari kita isi titik-titik ini untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kotak ini. Anak-anak perhatikan, ini adalah seekor kuda yang sedang berlari. Berarti berlari itu menunjukkan ciri benda hidup apa? Kita isikan di sini. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena berlari itu menunjukkan ciri benda hidup apa? Tepat sekali, bergerak. Jadi kalimatnya adalah aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Kemudian ini seekor burung dan 2 ekor anaknya. Maka titik-titiknya yang tepat apa? Kalau mempunyai anak tadi, aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Pinter karena ini ada anaknya. Kemudian kita lanjutkan. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa? Ini dari kecil, kemudian agak besar, kemudian besar. Iya, tumbuh atau tumbuh besar. Jadi kalimatnya, aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh. Lalu yang terakhir, aku tahu ulat disebut benda hidup karena ulat sedang apa ini? Membutuhkan makan. Iya. Itulah cara melengkapi titik-titik berdasarkan ciri-ciri benda hidup. Anak-anak,
Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Karena permainan itu tidak mempunyai ciri-ciri bisa bergerak sendiri. Jadi mainan disebut benda tak hidup karena mempunyai ciri satu, mainan tidak dapat bergerak sendiri. Dua, mainan tidak membutuhkan makan. Tiga, mainan tidak tumbuh besar. Empat, mainan tidak berkembang biak atau menjadi lebih banyak. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, bagaimana cara bermainnya? Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut. Nanti yang ada di bawahnya setelah digunting kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu seperti ini. Jadi ada dua buah dadu. Dadu dengan kotak kecil-kecil ini kita sebut dadu satuan dan ini sebagai dadu puluhan. Bagaimana polanya? Inilah polanya. Nah, kita membuat pola seperti ini, kemudian kita gunting. Dadu bilangan satuan. Ini adalah dadu bilangan satuan. Diberi dadu 1. Kemudian ini kotak 2, ini kotak 3, ini kotak 5, ini kotak 4, ini kotak 6. Kemudian direkatkan, dikantilno sehingga membentuk dadu seperti di atas tadi. Sementara ini adalah dadu bilangan puluhan dengan ini dadu-dadu yang ditumpuk menjadi dadu panjang. 1. Dadunya sama, 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang, 5 panjang, 4 panjang, 6 panjang. Bedanya kalau ini dipotong kecil-kecil. Kalau ini digabungkan jadi membentuk dadu panjang. Lah yang potongan kecil-kecil, kotaknya kecil ini namanya dadu bilangan satuan dan ini dadu bilangan puluhan. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Anak-anak bisa mengajak saudara atau orang tuanya. Kemudian siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan yang sudah dibuat tadi. Kemudian 3, tentukan permainan pertama yang akan menggulirkan dadu. Tentukan pemain siapa yang pertama kali melempar dadu. Kemudian 4, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Dadu puluhan dan satuan dilempar bersama-sama. Kemudian tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Kalau sudah dilempar, dadu yang terletak di atas itu jumlahnya berapa? Kita tuliskan di sini. Misalnya ini hasil lemparan dadu puluhan dan satuan. Jika setelah dilempar tadi dadu yang gambar kotaknya panjang itu yang di atas adalah ada 2, maka kita tulis di sini 2 ditempatkan di puluhan. Dan yang satu yang kotaknya kecil-kecil itu yang terletak di atas adalah jumlahnya 4, maka 4-nya kita tulis di bawah satuan. Jadi ada 2 puluhan dan 4 satuan. Lalu kita tulis di sini kalau 2 puluhan 4 satuan berarti jumlahnya berapa? 24. Ditulis dengan
bilangan atau angka atau nama bilangan tersebut 24. Nah, anak-anak bisa berlatih sendiri pada buku paketnya. Nah, sekarang tugasnya adalah kerjakan buku paket halaman 37 sampai 38, nomor 1 sampai 3. Tidak usah digambar. Di situ ada gambar kotak-kotak, gambarnya tidak usah dibuat. Anak-anak hanya menulis bilangan dan huruf-hurufnya saja. Kemudian yang kedua, fotokopi gambar simbol sila keempat Pancasila di buku paket halaman 40. Lalu warnai dengan tepat. Anak-anak harus mewarnai lambang sila keempat Pancasila. Anak-anak bisa melihat di buku paketnya bagaimana warna yang dipakai untuk simbol sila keempat Pancasila itu. Anak-anak, pelajaran Bu Ani akhiri sampai di sini. Jika ada materi atau tugas yang kalian belum memahaminya, anak-anak bisa bertanya lewat WA grup. Anak-anak, seperti biasa, Bu Ani selalu berpesan, anak-anak harus tetap rajin dan semangat dalam belajar. Kemudian patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, lalu memakai masker, dan yang terakhir selalu menjaga jarak. Akhirnya Bu Ani tutup atau Bu Ani akhiri sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.